Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian rutin kita setiap Kamis sore di Masjid Pogo Dalangan ini dengan pembahasan buletin 74 nomor 74. Kita insyaallah akan membahas Riyadhus Shalihin hadis 1474 dan kitab Manhajus Salikin masih membicarakan tentang perihal sholat. Monggo dibaca tentang doa terlebih dahulu kita bahas. Doa agar tidak malas dan terbebas dari lilitan utang. Hadis nomor 1474. Wa an Anasin radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wal jubni wal harami wal bukhli wa a'udzubika min adzabil qabri wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kelemahan sifat malas, sifat pengecut, kepikunan, kekikiran, dan aku berlindung kepadamu dari siksa kubur, dan aku berlindung kepadamu dari fitnah kehidupan dan kematian. Dalam riwayat lain disebutkan dola'id dain wa ghalabatir rijal, lilitan utang dan laki-laki yang menindas. Muttafaqun alaih. Baik, hadis 1474 masih tentang masalah doa. Wa an Anasin radhiyallahu anhu qala, dari Anas radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, mengucapkan doa, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wal jubni wal harami wal bukhli wa a'udzubika min adzabil qabri wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Riwayat yang lain tambahkan wa dhala'id dain wa ghalabati rijal. Artinya doa tadi yang Rasulullah SAW ucapkan, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari satu ajz kelemahan, dua kasal, yaitu kasal di sini sifat malas, wal jubn yaitu sifat pengecut, wal haram keadaan jelek di waktu tua yaitu pikun dan sifat semacam itu, wal bukhli yaitu kekikiran, wa a'udzubika min azabil qabri dan aku berlindung kepadamu dari siksa kubur, wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat dan aku berlindung kepadamu dari fitnah ketika hidup dan mati. Dan juga riwayat lain tambahkan wa dhala'id dain yaitu dari lilitan utang dan ghalabatir rijal dan laki-laki yang menindas. Baik, sekarang kita lihat keterangan doa. Keterangan doa al-ajz, kelemahan di mana seorang hamba tidak bisa melakukan kebaikan karena ketidakmampuan dan tidak adanya kekuatan. Nabi SAW meminta perlindungan dari hal ini karena sifat ajz akan menghalangi seseorang dalam menunaikan kewajiban agama atau perkara dunia. Allah Ta'ala telah mencela orang yang ajiz atau lemah dalam kitabnya, yang artinya Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatu pun. Nah, lihat di sini sifat ajiz. Ajiz itu enggak mampu, lemah. Jadi memang dia tidak punya kekuatan apapun, tidak punya kekuatan, bukan karena malas, dan memang nggak bisa. Dan sifat ini kadang tercela
ya, karena merugi dia ketika tidak punya ajaz, tidak bisa beribadah dengan baik. Ajaz di sini seperti disebutkan dalam surat An-Nahl ayat 75 tadi, ini dilihat daraballahu masalan abdan mamlukan la yaqdiru ala syai'. Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba saya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatu apapun. Ajaz ini sama dengan la yaqdiru ala syai'. Tidak mampu berbuat karena tidak punya kekuatan. Berarti kita anggap atau kita artikan tadi kelemahan. Terus al-kasal. Al-kasal, kemalasan, di mana seorang hamba tidak bisa melakukan kebaikan padahal dalam keadaan punya kemampuan. Sifat ini adalah sifat tercela karena menjadikannya berat pada sesuatu yang seharusnya tidak sulit ia kerjakan. Akhirnya ia tidak punya semangat melakukan kebaikan. Dari sifat al-kasal, seseorang akhirnya melalaikan hal-hal yang bermanfaat terkait dunia dan akhiratnya. Allah Ta'ala telah mencela orang-orang munafik dengan sifat malasnya dalam Quran surat At-Taubah ayat 54 yang artinya, dan mereka tidak mengerjakan sholat melainkan dengan malas. Al-kasal seperti dalam ayat wala ya'tunas sholata illa wahum kusala. Dan orang-orang munafik itu tidaklah mengerjakan sholat kecuali dalam keadaan kasal, dalam keadaan malas. Malas itu apa? Mampu nggak dia lakukan? Mampu. Dia punya kemampuan, namun tidak mau kerjakan. Ya. Sifat ini tercela karena menjadikannya berat pada sesuatu yang seharusnya tidak sulit ia kerjakan. Nggak sulit sebenarnya. Bisa nggak dia paksakan diri bangun subuh? Bisa. Namun sudah dengar azan lanjut tidur lagi, malas berarti. Itu bukan ajaz. Ya, kalau ajaz dia sakit misalnya, sakit nggak bisa gerak apa-apa. Dengar azan, mau gerak, mau sholat, mau nggak bisa. Ini bisa gerak, bisa bangun, ya. Sudah dengar azan juga, namun nggak bisa bangun-bangun. Dia nggak mau, bukan nggak bangun, nggak mau bergerak dari situ. Berarti namanya kasal, malas. Dan ingat, sifat ibadahnya orang munafik itu dalam keadaan malas. Sholatnya nanggung-nanggung, mikir dulu, wah ini saya sholat nggak, saya sholat nggak. Orang munafik kayak begitu, mikirnya banyak. Alias dia itu kerjakannya itu dalam keadaan malas. Nah, terus sekarang yang berikutnya al-bukhl. Al-bukhl, pelit, di mana menghalangi seseorang dari berinfak terkait dengan kewajiban harta seperti zakat, nafkah untuk keluarga, sampai pada melayani tamu. Ada juga terkait dengan kewajiban berupa ucapan seperti perintah bersolawat kepada Nabi SAW dan perintah menjawab salam. Seperti perintah bersolawat ketika nama Nabi SAW sebut. Nabi SAW katakan al-bakhilu, orang yang pelit. Ketika nama beliau itu disebut, dia tidak mau bersolawat kepadaku. Berarti kaitannya dengan bukhl, pelit dalam hal ucapan. Diucapkan salam, assalamualaikum. Ya, dia nggak jawab, pelit juga, nggak mau jawab salam. Itu namanya pelit terkait ucapan. Bisa nggak terjadi kayak gini? Bisa saja. Ketika seorang itu ada yang terlalu fanatik pada golongannya, cuma mau menjawab salam pada golongannya saja, nggak mau dari yang lainnya. Ya, bisa seperti tadi. Ya. Ada juga yang kaitannya dengan harta. Punya kewajiban zakat, tidak mau penuhi zakat, tidak mau bayar zakat, pelit berarti. Dengan tamu, ya, maaf ini hak nafkah dulu. Dengan nafkah untuk keluarga, pelit-pelit juga. Namun untuk keperluan dirinya dia pakai bebas, namun untuk keluarganya enggak. Bisa juga dalam hal memberi, yaitu kaitannya misalnya dengan tamu yang datang, dia beri manfaat, ya tamu datangnya disajikan dengan istimewa. Namun dia enggan itu untuk keluarkan. Dan ada sifat yang Allah sebutkan itu di dalam surat Al-Ma'un, yaitu di ayat terakhir, wa yamna'unal ma'un. Dia menghalangi untuk melakukan al-ma'un. Al-ma'un itu apa? Memberi manfaat pada orang dengan pinjaman. Kalau dalam kitab-kitab tafsir disebutkan ada yang mau pinjam sesuatu, dia pinjam wadah ini, wadah itu. Orang ini nggak ada masalah pinjamkan itu, namun nggak mau. Malas untuk pinjamkan, itu yang disebut wa yamna'unal
ma'un. Al-ma'un itu artinya beri manfaat. Namun dia yamna. Yamna berarti dia halangi untuk memberikan manfaat. Tercela di situ. Terus al-bukhl ada lagi kaitannya dengan bukhl, jubn. Al-jubn, takut ketika perang dan takut berjihad di jalan Allah. Juga bisa maknanya takut dalam menyuarakan kebenaran dalam amar ma'ruf nahi mungkar, atau takut ketika berjuang melawan setan dan hawa nafsu. Nah, jubn ini takut ketika di medan perang, nggak mau jihad. Juga takut di sini bisa jadi dalam menyuarakan kebenaran, maksudnya di sini dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Dia bisa sampaikan, tidak ada masalah untuk amar ma'ruf, apalagi dia itu jadi pemimpin misalnya di tengah keluarga, nggak mau untuk nasihati, amar ma'ruf, ngajak kebaikan nggak mau, nahi mungkar nggak mau. Larang dari kemungkaran. Ya. Di sini dikatakan jubn juga. Ya, ini dikatakan jubn juga. Ya, kita mau terjemahkannya pengecut kadang maknanya, atau tidak mau menyampaikan kebenaran. Namun dalam hal amar ma'ruf nahi mungkar itu tidak sembarangan, tetap punya kaidah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika memberikan nasihat kaidah dalam amar ma'ruf nahi mungkar itu mesti ada 3. Dipenuhi di awal, dipenuhi di tengah-tengah, dipenuhi di akhir. Awal, tengah, dan akhir. Yang dipenuhi di awal itu apa? Dalam amar ma'ruf nahi mungkar, punya ilmu dulu. Sebelum amar ma'ruf nahi mungkar, belajar dulu. Terus yang kedua bagaimana? Yang kedua di tengah-tengah, yaitu rifkun, yaitu lemah lembut. Terus yang ketiga ada di akhir, berarti setelah melakukan amar ma'ruf nahi mungkar disuruh sabar. Berarti di awal apa tadi? Ilmu, di tengah-tengah lemah lembut, di akhir apa? Sabar. 3 ini berarti modalnya 3. Ilmu, lemah lembut, sabar. Ilmu ya sampaikan dengan hujah yang benar. Lemah lembut ya pakai adab, pakai aturan, tidak dengan kasar. Ya, lihat keadaan, lihat kondisi, sikap menyampaikan bagaimana gitu, lemah lembut. Terus yang terakhir disuruh apa? Sabar. Maka kalau tadi menyuarakan kebenaran tetap pakai aturan tadi, nggak bisa sembarangan. Apalagi kalau kaitannya dengan pemimpin, ya tidak bisa di kita amar ma'ruf nahi mungkar terang-terangan nggak bisa. Ya, amar ma'ruf nahi mungkar terang-terangan nggak bisa. Ya, harus dengan 4 mata. Dan itu prinsip dari Ahlussunnah wal Jamaah seperti itu. Menasihati pemimpin itu pakai aturan. Beda penyikapannya. Maka ilmu harus miliki, lemah lembut dimiliki. Terakhir, sudah sampaikan, sudah tugasmu sudah nyampaikan nih. Mau diterima ya alhamdulillah, nggak butuh waktu ya mesti sabar. Kalau kita kok malah yang dizolimi ya juga sabar, maka terakhir harus sabar. 3 ini mesti ada. Jadi nggak sekadar wah saya pokoknya harus sampaikan kebenaran walaupun itu pahit rasanya. Iya, kamu pahit juga nanti ditolak dan kamu diapa-apain gitu. Ada sikap, ada cara gitu. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sampaikan ini bagus sekali. 3 hal. Itu kaidah dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Terus Syekh Salim bin Id Al-Hilali, Syekh Salim bin Id Al-Hilali hafizahullah dalam Bahjah An-Nazirin menyatakan bahwa al-jubn adalah enggan berbuat baik terkait dengan badan, sedangkan al-bukhl adalah enggan berbuat baik terkait dengan harta. Nah, berarti bedanya sama-sama kita bisa terjemahkan pelit. Jubn itu pelit terkait dengan badan, badannya nggak mau berjihad, ya kan? Alias malas berarti. Sedangkan bukhl, hartanya tidak mau dikeluarkan. Nah, ini kaitannya dengan harta. Hartanya tidak mau dikeluarkan untuk jalan kebaikan. Itu namanya bukhl atau bakhil, pelit. Nah, terus al-haram. Al-haram, usia senja yang kembali lagi pada arzalil umur atau usia yang hina. Keadaan ketika usia senja itu
Keadaan ketika usia senja itu kekuatan sudah menurun, berpikir sudah semakin sulit atau pikun, dan keadaan fisik lainnya yang semuanya membuat berat untuk beraktivitas. Keadaan al-haram ini kembali lagi seperti bocah ketika masih berada dalam gendongan. Semoga kita terlindung dari keadaan tua yang seperti ini. Al-haram, ya, pakai hak bukan hak. Al-haram ini artinya kalau tadi diterjemahkan dalam doa tadi pikun. Namun ini punya keadaan yang berbalik. Jadi umur kita itu, usia kita mulai dari bayi dulu. Ini serba susah nih, mesti disuapin, ya, nangis yo digendong, terus seterusnya. Kemudian dia masuk, nanti anak-anak, kemudian dewasa. Nah, di saat dia itu di usia kuat, ibadahnya bagus, semangat. Nah, lambat laun ini akan turun lagi. Nah, keadaan yang ketika di usia senja tadi nanti bisa sama seperti yang di saat lahir tadi, yaitu ketika jadi bayi. Butuh apa-apa, butuh ditolong oleh orang lain. Sudah jalan, sudah nggak bisa jalan. Mau berpikir sulit, apa-apa lupa. Maka doa al-haram ini apa artinya? Al-haram ini tadi kesimpulannya, keadaan ini kita tidak dapati seperti keadaan kita ketika kita bocah dulu. Berarti maksudnya apa? Minta pada Allah supaya di usia senja juga dalam keadaan baik. Baik dalam hal apa? Bisa kuat terus untuk ibadah. Ngaji masih bisa. Baca Al-Quran masih lancar. Bisa terus ibadah sholat. Mau ke masjid juga masih tetap semangat. Gitu keadaannya. Karena ada yang keadaannya waktu sepuhnya itu kembali lagi seperti waktu bayinya. Nah, jangan seperti itu. Namun keadaannya kita harapkan di waktu tua juga tetap nanti seperti yang Allah katakan, falahum ajrun ghairu mamnun. Baginya pahala yang tidak putus-putusnya. Falahum ajrun ghairu mamnun. Itu pahalanya dapat terus, tidak putus-putus. Sebut dalam surat At-Tin tadi. Nah, keadaannya bagus seperti itu. Nah, itu al-haram. Terus fitnah hidup dan mati. Fitnah hidup dan mati. Ibnu Daqi al-Aid mengatakan, fitnah kehidupan adalah fitnah yang dihadapi manusia semasa ia hidup, yaitu berupa fitnah-fitnah dunia, harta, fitnah syahwat, kebodohan, dan yang paling besar dari itu semua, semoga Allah melindungi kita darinya, yaitu cobaan di ujung akhir menjelang kematian. Sedangkan fitnah kematian yang dimaksud adalah fitnah ketika mati. Fitnah kehidupan bisa kita maksudkan pada segala fitnah yang ada sebelum kematian. Boleh jadi fitnah kematian juga bermakna fitnah atau cobaan di kubur. Nah, Ibnu Daqi al-Aid ini kesampaikan berapa pengertian fitnah ketika hidup itu macam-macam. Kalau fitnah kematian itu fitnah ketika kita mau mati. Ada juga yang mengartikan fitnah hidup itu fitnah sebelum ada kematian. Kalau fitnah mati itu ketika berada di dalam kubur. Nah, kalau di sini ada fitnah dunia macam-macam, harta, syahwat, kejahilan, kebodohan. Yang paling besar dari itu yaitu cobaan di ujung akhir menjelang kematian, yaitu saat-saat sakratul maut. Ujian paling besar. Maka kalau kita berdoa meminta perlindungan dari Allah, wa min fitnatil mahya wal mamat, maka maksudnya tadi. Terus dola'id dain, sulitnya utang. Nah, artinya sulitnya utang. Utang buat dia sulit. Sulit dari sisi apa? Kalau Nabi SAW itu pernah berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal magrom. Ya Allah, aku minta perlindungan kepadamu dari berbuat dosa dan dari terlilit dalam utang. Kemudian Nabi SAW ditanya, wahai Rasulullah, kenapa sampai engkau bisa berdoa seperti itu? Maka Nabi SAW jawab, karena biasanya orang yang berutang ketika dia itu berkata dusta, ketika dia berjanji dia ingkar. Dustanya gimana? Ya katanya besok, namun juga nggak bayar-bayar. Sudah janji, kadang juga kabur. Kalau dia punya anak, anaknya yang hadapi tadi yang nagih utang, bilang bapak lagi pergi.
keluar padahal lagi sembunyi dalam kamar. Ya, dia bohong plus ingkari janji. Makanya Nabi SAW berdoa tadi, Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghram. Ya Allah, aku minta perlindungan kepadamu dari dosa, berbuat dosa dan terlilit dalam utang. Terus golabatir rijal. Golabatir rijal, dikuasai dan dizolimi dan ditindas tanpa jalan yang benar. Akibatnya seseorang kendur dalam melakukan ketaatan dan ibadah. Karena diperlakukan seperti ini akhirnya timbul kebencian. Dia kendur dalam ketaatan dan ibadah dikarenakan dizolimi, dikuasai, ditindas. Ya, bisa jadi dia dapat pemimpin yang zolim. Apa sikapnya? Kalau dalam syariat kita diajarkan dapati pemimpin yang zolim, sabar. Wa in ukhidha maluka wa duriba dhahruka fasma' wa'ati. Kata Nabi SAW, walaupun hartamu dirampas dengan paksa, walaupun juga punggungmu itu dipukul, tetap apa? Taat. Kalau dalam ajaran Islam nggak dibalas ini. Taatnya di sini berarti sabar. Karena dia pandang ada maslahat yang lebih besar dia peroleh. Saya masih tetap bisa jalani sholat di sini daripada saya berontak, mudorotnya lebih besar. Ya, Islam nggak ngajarkan untuk berontak tadi. Islam nggak ngajarkan untuk itu. Namun Islam mengajarkan apa? Fasma itu, dengar tuh. Wa'ati, taat. Berarti apa? Berarti kalau itu masih pemimpinmu, masih muslim, sudah ditaati. Siapapun dia, tetap ditaati. Nah, itu golabati rijal. Sekarang kita lihat faedah hadis. Faedah hadis yang pertama, selama Anas bin Malik radhiyallahu anhu menjadi pembantu Nabi SAW, ia paling sering mendengar Nabi SAW membaca doa ini. Jadi Nabi SAW membaca poin-poin tadi itu, ada kandungannya macam-macam tadi. Itu yang Nabi SAW sering baca. Selama Anas bin Malik itu jadi pembantu Nabi SAW, sering dengar Nabi baca itu. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali dan seterusnya. Terus yang kedua. Yang kedua, bisa saja al-ajz atau kelemahan itu hasil dari al-kasal atau kemalasan. Karena banyak yang malas pada sesuatu padahal dia mampu melakukannya. Akhirnya ia makin lemah keinginannya, akhirnya ia dapati al-ajz atau lemah untuk berbuat. Nah, lihat. Memang tadi kita sebutkan ajz itu kelemahan, kasal itu kemalasan. Tadi kalau ajz itu tidak mampu, ya kan? Kalau kasal itu malas padahal mampu. Bisa jadi orang tidak punya kemampuan karena diawali malas-malas dulu. Dia malas, tambah lagi malasnya lagi. Tambah lagi malasnya lagi, tambah lagi malasnya lagi, tambah lagi malasnya, numpuk-numpuk terus jadinya ajz, tidak bisa buat apa-apa. Ada yang bisa jadi dia malas sholat, dia malas terus. Ternyata dia dapat suatu waktu dirinya nggak bisa buat apa-apa, jatuh stroke, tidak bisa buat lagi. Awalnya dari malas dulu, Allah kemudian timpakan dia lebih parah lagi, bukan hanya malas kamu, nggak bisa buat apa-apa. Maka ada keadaan kasal itu bertambah terus malah jadi ajz. Malas malah jadi tidak mampu buat apa-apa. Maka malas itu jangan dipelihara, mesti dilawan. Ya. Mau tunaikan berjamaah masih sulit subuh di masjid misalnya, dilawan itu. Gak bisa, sudahlah saya jam 6 saja begitu. Kan masih punya uzur, dia benarkan dirinya sendiri, coba lihat. Sudah kan nggak apa-apa, yang penting kan kita tertidur. Sengaja lagi nggak nyalain alarm, padahal dia tidur jam 1 malam. Ya musibah besar. Ya, apalagi kalau antum sudah ngaji, harusnya dalam ibadah juga lebih tertib lagi. Sebelumnya nggak rajin ke masjid untuk sholat subuh misalnya, ya harus rajin ke masjid sholat subuh. Ada perubahan, bukan malasnya dipelihara terus, nggak berangkat terus, bukan. Justru ngaji itu memperbagus iman, memperbagus amalan, dirinya harus berubah.
Ya. Jangan pelihara malas terus. Nanti lama-lama itu nggak mampu itu. Ajiz itu akhirnya muncul tadi. Perkataan ini tadi perkataan dari Syekh Salim bin Ali Lali. Dia katakan kadang itu ajiz itu buah dari kasal, yaitu kelemahan tadi tidak mampu itu buah dari kemalasan terlebih dahulu. Berarti hati-hati. Terus yang ketiga. Yang ketiga, Nabi SAW meminta perlindungan dari sifat malas dengan harta atau al-bukhl dan sifat malas dengan badan atau al-kasal. Nah, dengan harta al-bukhl, dengan badan yaitu al-kasal. Terus yang keempat, penetapan adanya azab atau siksa kubur. Nah, di sini karena kita minta perlindungan pada Allah dari siksa kubur, berarti ada siksa kubur. Tidak seperti keyakinannya Mu'tazilah atau sebagian kalangan yang berargumen, wah itu kan hadis ahad, maka tidak perlu meyakini adanya siksa kubur. Iya, menurut ente, karena ente bukan pakar hadis. Itu ahad dari sisi satu-satu periwayatan, namun dari sisi penggabungan riwayat-riwayat yang ada jadi mutawatir makna. Lafaznya macam-macam, namun digabung jadi satu pengertian bahwasannya siksa kubur ada. Nabi SAW pernah menceritakan lewati kubur, situ ada 2 orang itu yang disiksa, satu gara-gara namimah, satu gara-gara kencing. Berarti ada siksa kubur. Cerita lain yang ini tadi. Cerita lain lagi Nabi SAW terangkan ada kubur itu dipersempit, kubur diperluas, masa nggak ada siksa? Kan digabungkan, satu kesimpulannya apa? Siksa kubur itu ada. Beda dengan pemahaman Mu'tazilah. Ya, pakai logika. Coba buka kubur itu, mana? Gitu. Kok nggak ada, itu nggak kelihatan? Ya karena goib itu nggak perlu terlihat. Ya, goib itu masalahnya diimani saja. Goib itu tidak perlu terlihat, justru diuji nanti dengan goib. Kamu yakin nggak? Ya. Goib nggak butuh terlihat. Goib sudah ini malaikat nih kayak gini ya sudah. Kamu imani Jibril ada, Mikail ada, Israfil ada, sudah. Nggak perlu kamu lihat wujudnya bagaimana Jibril, wujudnya bagaimana Mikail, wujudnya bagaimana Israfil. Cukup yakini seperti itu. Ini dalam mengimani yang gaib. Terus yang kelima. Yang kelima, menindas di sini ada 2, menindas hak hingga berat dalam utang dan menindas dengan kebatilan hingga dizolimi. Jadi ada orang yang tertindas 2 macam. Ada yang tertindas itu gara-gara utang dari rentenir berat, ditambahkan riba lagi di situ. Dijatuhkan tempo, ada temponya sekian gak bayar, ditambah lagi, berlipat lagi bayarnya. Ya, dia ditindas ketika itu. Ada juga penindasan karena kebatilan. Ya, dia ditindas dengan kebatilan. Nah, sekarang kita lihat sifat sholat Nabi membaca surat yang panjang dan pendek. Sifat sholat Nabi membaca surat yang panjang dan pendek. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam Manhajus Salikin, yang artinya kemudian membaca setelah Al-Fatihah satu surah lainnya di 2 rakaat pertama dari sholat 3 dan 4 rakaat. Surah yang dituntunkan untuk dibaca. Yang pertama, sholat subuh dengan surat Tiwalil Mufassal. Yang kedua, sholat maghrib dengan surah Kisoril Mufassal. Kemudian yang ketiga, sholat wajib lainnya dengan surah Ausatil Mufassal. Disebutkan wa yaqra'u maha fi rakatainil ulayaini minar rubaiyati was sulasiyati suratan. Kemudian membaca setelah Al-Fatihah satu surat lainnya di 2 rakaat pertama dari sholat 3 dan 4 rakaat. Rakaat pertama, rakaat kedua. Itu ada tambahan baca surat. Biasanya Nabi SAW itu, ini dibagi 3 di sini ya. Sholat subuh, takunu fil fajri min tiwalil mufassal. Sholat subuhnya baca surat tiwalil mufassal. Tiwal itu artinya panjang. Ini saya jelaskan. Namun masih dalam potongan ayat yang pendek-pendek. Terus kalau sholat maghrib, wafil maghrib min kisarihi. Kalau sholat maghrib suratnya itu kisarul mufassal, suratnya pendek-pendek. Seperti apa? 3 kul. Ya. Tahu 3 kul kan? Surat paling favorit. Nah, apalagi imam-imam kalau di kampung-kampung itu hafal sekali itu. Ya antum juga kan?
Terus wa fil baqi salat lainnya min ausatihi, yaitu salat yang lainnya berarti apa? Zuhur, asar, isya. Suratnya itu ausatil mufassal. Ausat itu artinya pertengahan. Kalau tiwal itu panjang, kisor itu pendek, ausat itu pertengahan. Saya ulang, tiwal itu panjang, kisor itu pendek, ausat itu pertengahan. Maka Nabi SAW biasanya bedakan itu, subuh panjang sekali. Kalau maghrib, ya pendek-pendek. Kalau wajib lainnya zuhur, asar, isya pertengahan. Dan sekarang panjang dan pendeknya surat yang dibaca. Nah, sekarang kita lihat dulu pengertian tiwal mufassal itu apa. Panjang dan pendeknya surah yang dibaca. Surah Tiwalil Mufassal adalah mulai dari surah Qaf hingga surah Al-Mursalat. Surah Qisaril Mufassal adalah mulai dari surat Ad-Duha hingga akhir Al-Quran. Sedangkan surah Ausatil Mufassal adalah mulai dari surah An-Naba hingga surah Al-Lail. Berarti kita bagi tiga. Tiwal apa tadi artinya tiwal? Panjang. Berarti mulai dari Qaf sampai Al-Mursalat. Juz 29 terakhir. Ya, dari surat Qaf. Perlu dicatat mufassal itu artinya potongan ayatnya pendek-pendek. Qaf wal Qur'anil Majid. Pendek. Beda dengan Al-Baqarah. Itu potongan tiap ayatnya panjang-panjang. Yang penting mufassal sifatnya pendek-pendek. Walaupun ada yang jumlah ayatnya banyak. Nah, terus yang kedua, yang setelah tiwal ausat dulu. Pertengahan. Berarti setelah surat Al-Mursalat, An-Naba sampai sebelum surat Ad-Duha yaitu Al-Lail. Sampai wal laili idza yaksha. Nah, terus yang terakhir Qisarul Mufassal, berarti dari surat Ad-Duha sampai surat An-Nas. 3 kul masuk yang mana berarti? Qisarul Mufassal. Surat Inna Atainakal Kautsar masuk mana? Qisarul Mufassal. Al-Asr Qisarul Mufassal. Iya kan? Iya. Terus surat Asy-Syams masuk mana? Asy-Syams. Hah? Ausatil Mufassal. Al-Mulk Tiwalul Mufassal. Baik, kita lanjut setelah azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Akan terakhir terjadi Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah.
على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Baik. Lanjut lagi ada perkataan Syekh Abdullah Al-Jibrin. Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin rahimahullah berkata, surah yang dibaca setelah Al-Fatihah adalah bisa satu surah utuh atau sebagiannya saja dari awal, pertengahan atau akhir. Itu pun sah. Jadi kalau membaca surat boleh dia baca di awal utuh sampai akhir. Bisa cuma awal saja dia potong. Bisa juga di pertengahan dia potong. Bisa juga dia ambil akhir sampai ayat terakhir. Ya, dibolehkan seperti itu. Terus Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, jika Nabi SAW selesai dari membaca Al-Fatihah, beliau membaca surah lainnya. Kadang beliau baca bacaan yang panjang, kadang beliau memperingannya karena maksud safar atau hajat lainnya. Kadang pula beliau membaca bacaan yang pertengahan atau tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek. Yang terakhir inilah yang umumnya beliau lakukan. Taib. Jadi kadang beliau timbang-timbang itu panjang bacaannya. Kadang karena safar atau ada hajat pendek surat yang dibaca. Kadang pula beliau membaca bacaan yang pertengahan. Yang terakhir ini yang paling sering Nabi SAW lakukan, yaitu surat yang pertengahan. Terus dari Abu Barzah. Dari Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu, ia berkata, seusai Rasulullah SAW melaksanakan sholat asar, salah seorang di antara kami pulang ke rumahnya yang terletak di pinggir kota Madinah, dan saat itu matahari masih sangat panas terik. Beliau suka mengakhirkan sholat isya, tidak menyukai tidur sebelumnya dan berbincang-bincang setelahnya. Beliau pulang dari sholat subuh saat seseorang dapat mengenali siapa yang duduk di sampingnya. Beliau membaca sekitar 60 hingga 100 ayat Al-Quran pada sholat subuh. Nah, dari hadis ini maksudnya ingin ditunjukkan berapa ayat yang dibaca pada sholat subuh. Ketika itu disebut apa? Wa yaqra'u bisittin ilal mi'ah. 60 sampai 100 ayat. 100 ayat itu sekitar surat Al-Kahfi. Ya, jadi dari awal sampai akhir tadi. Biarkan kamu batuk-batuk di belakang, nggak peduli. Atau apa gitu. Maunya kayak gini bacanya. Kalau kamu kan nanti banyak ini tingkah di belakang. Ya, untung nggak keluar kalimat. Kalau keluar kalimat batal nih. Suwe misalnya. Itu ada yang kayak gitu, pernah kejadian itu sholat tuh. Pernah saya mimpin sholat di SMA apa? Saya nggak dengar di belakang itu, saya nggak dengar. Tapi ada kalimat itu keluar pokoknya. Saya cuma baca, ya tadi cuma walul mufassal aja ya tadi, walul mufassal pertengahan. Tadi belakang memang bocah-bocah ini keterlaluan gitu. Ada aja. Ada yang cerita saya di belakang gitu pokoknya. Ya. Cerita saya di belakang, Ustaz itu ada yang teriak-teriak belakang gitu. Oh ya, untung saya nggak dengar itu. Kalau nggak saya habis sholat, saya ceramain lagi mereka. Pas lagi mimpin sholat maghrib kalau nggak salah itu, baru sholat maghrib, belum saya khatam sholat tarawih nanti. Nggak tahu mereka jadi bagaimana. Anak SMA itu. Punya ada kata-kata yang keluar di belakang itu, ribut sana sini. Terus adapun dalil membaca surah yang panjang dan pendek seperti yang disebutkan tadi. Nah, sekarang kita lihat dalilnya kapan Nabi baca Qisarul Mufassal, Tiwal Mufassal, Afsatul Mufassal. Ini dalilnya dari Abu Hurairah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata,
Aku pernah sholat di belakang seseorang yang sholatnya mirip dengan sholat Rasulullah SAW daripada yang lainnya. Kami sholat di belakangnya dan ia memanjangkan 2 rakaat pertama dari sholat zuhur dan memperingan 2 rakaat terakhirnya. Sedangkan sholat asar lebih diperingan dari sholat zuhur. Adapun sholat maghrib dibacakan surah Qisarul Mufassal. Pada sholat isya dibacakan surah Asyam dan yang semisal dengannya. Adapun sholat subuh dibacakan 2 surah yang panjang. Nah, kita lihat. Disebutkan aku pernah sholat di belakang seseorang yang sholatnya mirip dengan sholat Rasulullah SAW. Ini kata Abu Hurairah. Kami sholat di belakangnya dan ia memanjangkan 2 rakaat pertama dari sholat zuhur. 2 rakaat pertama sholat zuhur berarti ada bacaan surat setelah Al-Fatihah. Dan memperingan 2 rakaat terakhirnya. Berarti dia tidak seperti 2 rakaat pertama untuk sholat zuhur tadi. Sebenarnya ada beberapa riwayat juga sebutkan rakaat ketiga keempat setelah Al-Fatihah masih boleh baca surat. Dikarenakan ada riwayat yang menyebutkan Nabi SAW sempat baca rakaat 3, 4 itu 15 ayat. Al-Fatihah berapa ayat? 7. Berarti ada tambahan 8 ayat. Ya. Itu dibaca rakaat 3, rakaat keempat. Nah terus sholat asar lebih diperingan dari sholat zuhur. Adapun sholat maghrib suratnya Qisarul Mufassal. Pada sholat isya dibaca surat Asy-Syams. Asy-Syams masuk surat apa tadi? Asy-Syams sudah tiwal kan? Sudah awsat ya, awsat pertengahan. Asy-Syams dan yang semisal dengannya, berarti yang awsat mufassal. Adapun sholat subuh dibacakan 2 surat yang panjang. Dibaca bisurataini tawilataini. 2 surat yang panjang untuk sholat subuh. Kenapa sholat subuh kok bacaannya panjang? Karena ketika itu hadir malaikat. Dan Allah katakan wa Qur'an al-fajri, lakukanlah sholat subuh. Inna Qur'an al-fajri kana masyhuda. Sesungguhnya sholat subuh itu nanti disaksikan. Apa maksudnya? Dihadiri oleh para malaikat. Wallahu a'lam bishawab. Nah, saya jawab dulu sedikit. Lebih afdal tarawih 11 atau 23 rakaat. Tarawih yang pendapat paling tepat kalau minimalnya 2 rakaat, maksimalnya tidak dibatasi. 11 dibolehkan sebagaimana praktek dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. 23 juga dibolehkan karena keputusan dari Khulafaur Rasyidin Umar bin Khattab. Umar lakukan 23 rakaat. Ya, Umar lakukan 23 rakaat. Suruh mimpin sholat tadi, ada yang suruh jadi imam, Umar suruh 23 rakaat. Kenapa disuruh kok 23? Ingat, pertama, Umar khalifah, Khulafaur Rasyidin, penggantinya Nabi. Maka perkataannya ketika itu dianggap seperti perkataan Nabi. Dikarenakan Nabi SAW mengatakan fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdiyyin. Berpegang teguhlah dengan ajaranku dan ajaran khulafaur rasyidin yang dapat petunjuk dalam ilmu dan amal. Berarti Umar lakukan, berarti kita ambil perkataannya tadi. Yang kedua, Umar itu kerjakan 23 karena mengingat kalau di masa Nabi SAW sholat tarawihnya lama. Ya, sholat tarawihnya lama. Bisa jadi 1 rakaat itu selesai 100 ayat. Surat apa tadi? Al-Kahfi. Berapa rakaat? 1 rakaat. Kamu paling cuma ikut 2 aja terus saya ada urusan dulu. Kalau kamu Rasul mau selesai sholat tarawih tadi itu mah menjelang subuh loh itu. Nah, berdiri seperti ini lama sekali. Maka Umar punya inisiatif karena sahabat ketika itu sudah tidak kuat seperti dulu, ya. Mungkin kalau ada Rasul mereka lebih semangat gitu. Namun ini beda. Ya, dengan imam yang lainnya tidak seperti Rasul SAW, maka mereka ingin kurangi lama berdirinya, maka dibagi tadi. Tapi jumlah rakaat ditambah jadi 23. Maksud Umar di sini tidak menyelisih hadis Nabi karena Nabi SAW tidak pernah membatasi sholat tarawih. Cuma ada perkataan Aisyah saja.
Namun tidak dari qaul Nabi SAW secara langsung, cuma perkataan Aisyah. Aisyah katakan Nabi SAW tidak pernah lebih daripada 11 rakaat. Namun perkataan ini cuma menunjukkan